Di pagi hari yang cerah, Bu Retno dan ibu-ibu seperti biasa menunggu tukang sayur yang biasa lewat di depan rumahnya. Bu Retno adalah seorang yang kaya raya, tapi dia memiliki sifat yang sombong, pelit, dan suka julid ke tetangga-tetangganya. Sayur-sayur, Bu. Sayur-sayur, Bu. Mari ibu-ibu, sayurnya seger-seger ini. Yang benar, Pak. Lah, biasanya juga kan sama, Bu. Seger-seger. Wah, iya nih, tumben Pak. Wah, iya nih. Seger-seger. Bu Salma, lama gak kelihatan, kemana aja Bu? Iya Bu Retno, soalnya lagi banyak kerjaan nih. Loh, udah nikah kok masih kerja aja? Emang gak dinafkahin sama suaminya? Bisa-bisanya Bu Retno nyeplos kayak gitu. Dasar mulut julid, mending saya buru-buru pergi dari sini. Sudah Pak Sayur, ini totalnya berapa? 15.000 aja, Bu. Mari ibu-ibu, saya duluan ya. Kok buru-buru banget sih Bu Salma? Kasian ya Bu, udah nikah masih aja banyak kerjaan. Kok ada sih? Orang modal kayak Bu Retno itu masih pagi, bikin kesel aja. Pak, ini ayamnya berapa ya? 1 kilo 30.000 saja, Bu. Loh, kok mahal amat sih Pak? Lah, saya aja cuma ngambil untung sedikit kok, Bu. Ya udah Pak, nggak jadi beli aja, harganya mahal. Iya, Bu, nggak apa-apa. Ke warung aja lah, beli minyak sama gula. Haduh, orang kaya. Ayam sekilo 30.000. Kok masih dibilang mahal? Iya, parah bener. Perhitungan banget Bu Retno. Mas Irfan, rapih banget, mau kemana? Ini Bu, mau cari kerja. Oh alah, baru mau cari kerja toh. Makanya Mas, sekolah yang tinggi, biar gampang cari kerja. Gak ada biayanya Bu, buat lanjutin sekolah lagi. Mas Irfan kan dari keluarga miskin ya? Kok jadi ngatain miskin? Sok banget nih orang. Walah, anak muda sekarang gak punya sopan santun. Dibilangin kok langsung pergi. Dasar orang miskin. Wah, warung Pak Ahmad rame nih. Pak Ahmad, warungnya rame nih. Alhamdulillah, iya nih Bu. Punya warung gini, untungnya banyak dong Pak, apalagi rame nih. Ya, alhamdulillah lumayan Bu. Cukup buat nafkahin keluarga. Pak Ahmad, boleh nggak saya beli minyak sama gulanya? Tapi uangnya besok ya. Soalnya tadi saya nggak sengaja mampir ke sini dan saya nggak bawa uangnya Pak. Iya Bu Retno, boleh. Yang penting besok beneran dibayar ya. Lah, ya beneran lah Pak. Emang saya pernah nggak bayar di warung ini? Ya maaf Bu, bukannya bermaksud seperti itu. Soalnya banyak kejadian kayak gitu. Bilang bayar besok, tapi nggak dibayar-bayar. Ya jangan disamain dong Pak. Kok seakan-akan saya juga begitu? Ya udah nggak jadi beli, sakit hati saya. Waduh, maaf Bu, ini nggak apa-apa dibawa dulu. Enggak, baru punya warung aja sombong. Astagfirullah. Sabar. Iya Pak yang sabar. Emang gitu sifat Bu Retno. Katanya orang kaya kok masih mau ngutang. Pakai alasan gak bawa uang. Alasan aja itu, dia aja beli token listrik. Di konter saya juga begitu Pak. Bilang buru-buru karena tokennya sudah habis dan gak bawa uangnya.
Sampai sekarang juga belum dibayar. Gayanya aja elit bayar sulit. Awas saja, akan kubuat hancur bisnis warung kamu. Keesokan harinya, Pak Ahmad sedang mengadakan syukuran karena telah membeli mobil baru dengan mengadakan saweran uang bersama tetangganya. Sok-sokan beli mobil segala, awas saja setelah ini warungmu bakal sepi. Bu Retno yang melihat hal itu semakin tidak suka dengan kesuksesan Pak Ahmad. Wah, udah rame nih, kesempatan buat gosip ah. Ibu-ibu, apa kabar nih? Baik, Bu Retno. Baik, Bu. Bu, tahu nggak Pak Ahmad baru beli mobil baru loh. Ya tahulah, Bu. Loh, bukannya Pak Ahmad baru buka warung beberapa hari toh, Bu? Kok sudah bisa beli mobil baru? Mencurigakan. Mungkin Pak Ahmad punya tabungan banyak, Bu. Alah, mung dia saja dulu cuman buruh tani, berapa sih tabungannya? Jangan-jangan dia pakai pesugihan. Hah? Masa sih, Bu? Ya dipikir saja secara logika, kan nggak masuk akal dia bisa beli mobil baru. Wah, iya ya, Bu. Aduh, ini Bu Retno julid amat sih mulutnya. Tapi Bu, kemarin malam saya lewat depan warungnya. Ada makhluk hitam besar, Bu. Hati-hati loh. Jangan-jangan itu pesugihannya Pak Ahmad. Duh, kalau kayak gitu udah pasti itu Pak Ahmad pakai pesugihan. Saya nggak beli ke situ lagi ah. Takut. Aku juga nggak mau beli di sana. Takut jadi korban tumbal. Benar itu Bu, hati-hati loh. Semenjak saat itu, gosip yang dibuat Bu Retno sudah menyebar luas ke seluruh desa, sehingga warung milik Pak Ahmad menjadi sepi. Bu, kok sekarang jadi sepi gini warungku? Sayur. Pagi Pak Ahmad. Pagi Mas Sayur. Mas, kesini dulu. Ada apa Pak? Ada sawi nggak Pak? Buat makan burung saya. Lah, burung Bapak sekarang makan sawi toh. Lah, maksud saya burung kenari saya Mas. Oh alah, tak kira burung itu Pak. Aduh, aneh-aneh Mas Sayur nih. Ada nih Pak, sawi putih ya Pak. Iya Mas, berapa harganya Mas? 5.000 saja Pak. Gimana Pak? Lancar warungnya? Belakangan ini sepi banget Mas, nggak tahu kenapa. Beda nggak kayak kemarin-kemarin. Oh alah, jangan-jangan karena gosip itu. Gosip apa Mas? Jadi gini Pak, kemarin itu pas rame ibu-ibu beli sayur, Bu Retno nyebarin gosip kalau Pak Ahmad itu pakai pesugihan, jadi bisa beli mobil baru. Katanya dia lihat makhluk tinggi besar di depan warung Pak Ahmad. Alah, emang dasar si Retno itu mulutnya nggak pernah dijaga. Emang bener kayak gitu ya Pak? Nggak bener itu Mas. Saya beli mobil pakai uang jual sebagian sawah saya di kampung. Wah, berarti itu nggak bener ya Pak? Iya Pak, nggak bener itu. Ya sudah ya Pak, saya pergi keliling lagi. Semoga warungnya ramai lagi Pak. Amin Mas, terima kasih ya Mas. Pak Ahmad yang sudah mengetahui jika Bu Retno yang menyebarkan berita hoax tentang dirinya pun melaporkan hal itu ke Pak RT. Aku harus laporkan ini ke Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Ada apa?
tumben datang ke sini. Ini Pak, saya mau melaporkan Bu Retno. Bu Retno, buat masalah apa lagi, Pak? Saya nggak terima Pak. Dia sudah menyebarkan berita hoak Pak. Bu Retno bilang ke warga desa kalau saya pakai pesugihan Pak, sehingga warga sekarang tidak mau beli di warung saya. Astagfirullah, keterlaluan Bu Retno itu. Baik Pak Ahmad, saya akan mengumpulkan warga dan memanggil Bu Retno untuk menyelesaikan masalah ini, agar warga juga tahu jika berita yang dibuat Bu Retno itu tidak benar. Baik Pak RT, terima kasih banyak. Setelah mendapat laporan dari Pak Ahmad, Pak RT menugaskan Hansip Desa untuk memanggil warga dan Bu Retno agar datang ke rumah Pak RT untuk menyelesaikan masalahnya. Hahaha, kapok kamu Ahmad, warungmu sekarang sudah sepi pembeli. Cari masalah kok sama saya. Bu Retno, permisi Bu Retno. Siapa sih? Ganggu orang masak aja. Bu Retno, permisi Bu Retno. Bu Retno, permisi Bu Retno. Iya, sabar, saya sudah dengar. Saya dapat tugas dari Pak RT Bu. Bu Retno suruh datang ke rumahnya Pak RT sekarang juga. Loh, mau ngapain ke rumah Pak RT? Sekarang Bu Retno ke sana dulu saja, ke rumahnya Pak RT. Loh, ada apa ini? Kok rame-rame? Itu Bu, orangnya datang. Keterlaluan ya, Bu. Dasar orang julid, tukang fitnah. Bu Retno, silakan masuk. Kok ada si Ahmad? Mau ngapain sih? Bu Retno, silakan duduk. Langsung saja ke intinya. Apakah benar Bu Retno sudah menyebarkan berita tidak benar tentang Pak Ahmad? Berita bohong apa, Pak? Alah, bilang saja kamu yang menyebarkan berita hoak. Kamu kan yang bilang kalau saya punya pesugihan dan menghasut warga agar tidak beli di warungku. Bu Retno jujur saja. Jika benar lebih baik, Bu Retno mengklarifikasi ke warga dan meminta maaf pada Pak Ahmad. Loh, siapa yang bilang? Saya nggak pernah bilang seperti itu. Alah, bohong kamu. Saksinya warga tuh. Warga juga sudah bilang jika berita itu awalnya dari Bu Retno. Enggak, saya nggak pernah bilang seperti itu. Saat itu Bu Retno lupa meninggalkan rumah saat ia sedang memasak. Sampai masakan Bu Retno pun hangus dan menyebabkan kebakaran di rumahnya. Kebetulan Mas Irfan lewat dan melihat rumah Bu Retno mengalami kebakaran. Mas Irfan yang hanya sendirian pun tidak tahu harus berbuat apa. Ia pun lari untuk mencari bantuan. Loh, kebakaran? Gimana ini? Aku harus cari bantuan. Kebakaran, tolong semuanya. Rumah Bu Retno kebakaran. Hah? Kebakaran? Yang benar kamu? Beneran Bu, saya nggak bohong. Harta bendaku gimana ini? Tolong. Rumah Bu Retno pun habis terbakar. Sampai tidak ada harta benda yang tersisa lagi. Sejak saat itu Bu Retno jatuh miskin dan mengalami sakit stroke.